Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ilan nar. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, dan juga sekalian pemirsa Habibus Salam TV yang sama-sama merindukan dan mendambakan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan bagi kita semua, kemudahan bisa berkumpul kembali, kemudahan bisa berjumpa dalam perjumpaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perjumpaan yang kita lakukan di malam hari ini Allah jadikan perjumpaan yang akan membuat kita semua mendapatkan ampunan-ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan perjumpaan yang kita jumpai pada malam hari ini perjumpaan yang akan membuat kita semua mudah untuk memasuki, mudah untuk menggapai surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seseorang yang mana seseorang ini memiliki seorang anak yang masih kecil, anak yang masih bayi, dalam keadaan anak bayi ini masih menggunakan apa yang namanya itu pampers. Tahu pampers?
Nah, maka ketika anak kecil ini dalam keadaan buang hajat atau buang kotoran, maka apakah seorang wali atau kedua orang tua bayi tadi ketika mendapati pampers yang ada di rumahnya habis, harus menunggu diskon dulu untuk membeli pampers? Nunggu diskon atau enggak nunggu diskon? Hah? Nunggu atau tidak? Sudah ketahuan anaknya lagi apa? Buang hajat. Dalam keadaan biasanya diskon itu hari Jumat, Sabtu, Minggu misalkan. Ya. Ketika anaknya buang hajat hari Rabu, apakah kita nunggu beli pampersnya hari Jumat atau langsung membeli tanpa ada diskon? Hah? Langsung beli tanpa nunggu diskon atau tunggu nanti aja? Tunggu nanti sampai hari apa? Jumat. Ketika datang diskon, mana yang benar? Hah? Yang benar ialah orang tua dari si bayi tersebut wajib membeli pampers, baik dalam keadaan ada diskon ataupun tidak ada diskon. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan. Iya atau tidak? Diskon itu hanyalah ya namanya diskon, hadiah saja kan gitu. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ya tetap kita beli. Kenapa? Karena perkara itu dibutuhkan. Sampai sini paham? Jadi orang yang paham itu ketika memang itu perkara itu dibutuhkan oleh diri kita, mau ada diskon atau tidak, tetap kita akan membeli perkara tersebut. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Ini sekarang kita masuk ke dalam pengkiasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita semua dalam suatu hadis yang memang kita sudah hafal semuanya, dan hadis ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, dan sudah sering beberapa santri sudah menyetorkan hadis ini. Hadis yang mana berkaitan dengan wajibnya seseorang, wajibnya hambanya Allah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Apa dalilnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi yang namanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib atau tidak? Dan perkara wajib ini kebutuhan kita atau tidak? Hah? Apakah kita berani dengan santainya tanpa mencari ilmu meninggalkan kewajiban? Enggak boleh. Ini adalah kebutuhan kita. Bagaimanapun keadaannya, maka kita wajib mencari ilmu bagaimanapun keadaannya. Bahkan dikatakan dalam keadaan kita datang ke majelis ilmu, paham atau enggak paham, dapat ilmu atau tidak dapat ilmu, tetap wajib mencari ilmu, tetap duduk bareng-bareng dalam majelis ilmu. Itu berarti orang paham. Orang paham. Kenapa? Karena yang ditanya nanti ketika kita kembali kepada Allah itu bukan kepintaran kita, bukan kecerdasan yang kita miliki, tetapi bagaimanakah upaya kita? Apakah sudah ada upaya dalam rangka belajar? Kalaulah misalkan kita memang belajar, mengkaji bersama-sama, tapi nggak paham, belum tahu, tetapi sudah menghadiri majelis ilmu, maka pertanyaannya kita sudah datang ke majelis ilmu, tetapi belum paham perkara tersebut. Tetapi kalau misalkan kita nggak datang di majelis ilmu, apa yang akan kita jawab di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini penting. Sejatinya yang namanya bisa, pinter, paham, itu bisa dikatakan bonus. Bisa dikatakan bonus aslinya, iya.
Aslinya bagi orang penuntut ilmu paham, iya. Tetapi bagi orang-orang yang memang Allah beri kesusahan dalam menangkap ilmu, bukan berarti kalau dia susah menangkap ilmu nggak wajib cari ilmu itu, tidak. Bagaimanapun keadaannya, susah nangkepnya, nggak paham atau bagaimananya, tetap wajib namanya mencari ilmu. Paham atau tidaknya sama dengan seperti orang tua tadi. Mau ada diskon, harga murah atau harga mahal, tetap beli Pampers. Kenapa? Kebutuhan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi perhatian buat kita semua. Kalau memang kita misalkan memang sudah tua dalam keadaan mencari ilmu belum bisa-bisa, nggak apa-apa. Itu bukan target kita untuk menjadi pinter, tidak. Sejatinya juga menggugurkan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada diri kita. Bahkan ada seorang ulama yang sangat luar biasa, Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang ulama ya masya Allah. Beliau mengatakan suatu perkataan di dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan suatu perkataan yang memang sangat luar biasa, yang bisa jadi renungan buat diri kita semua. Apa perkataan beliau? Beliau mengatakan, fa innahu lima kana talabul ilmi ala kulli muslimin wajiban. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka ikhtartu an akuna man talabanhu. Jadi ikhtartu an akuna man talabathu. Jadi saya dikatakan maka aku memilih untuk menjadi bagian dari para penuntut ilmu. Jadi karena mereka paham bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib, maka saya memilih agar saya menjadi orang-orang yang ikut serta dalam mencari ilmu. Yang penting ikut, yang penting datang. Urusan paham atau enggak itu urusan nanti. Yang penting datang. Maka beliau melanjutkan, fa illam amut aliman. Kalaulah saya misalkan, jikalau aku tidak meninggal dalam keadaan menjadi seorang yang alim, setidaknya aku meninggal sebagai penuntut ilmu. Memang kalau saya mencari ilmu nggak pinter-pinter, nggak jadi masalah. Nggak harus saya ketika meninggal dunia dalam keadaan alim. Kalau memang nggak bisa meninggal dalam keadaan alim, maka meninggallah kita selaku dalam rangka menjadi penuntut ilmu. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi pelajaran besar buat diri kita semua. Jangan meremehkan dalam rangka mencari ilmu. Walaupun belum paham, nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi diri kita. Kalaulah memang kita susah untuk mencerna, menghafal dan semuanya, nggak menjadi masalah. Pinter dan semua itu hanya bonus. Tetapi mencari ilmu itu bukan suatu bonus, tetapi kewajiban bagi diri kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi pelajaran penting buat diri kita semua, agar kita semua lebih bersemangat lagi dalam rangka mencari ilmu. Walaupun sudah bapak. Karena mencari ilmu kewajibannya itu sampai kapan? Sampai nanti kita meninggal dunia, itu kewajibannya. Memang wajar belajar di waktu kecil itu lebih gampang daripada belajar di waktu tua. Bahkan ada sebuah perkataan mengatakan, at-ta'allamu fis sighari kan naqshi ala al-hajar. Belajar di waktu kecil itu seakan-akan dia menulis dalam di atas batu. Maksudnya kalau menulis, mengukir di atas batu akan ada bekas-bekasnya. Tulisannya masih ada.
Tetapi kalau belajar di masa tua seakan-akan mengungkil di atas air. Maksudnya apa? Gempang hilang. Nulis alif, mau nulis Alkitab, baru alif ditulis, mau ke lamnya sudah hilang alifnya. Mau ke sini sudah hilang ininya. Tetapi itu enggak menjadi masalah. Semakin susah proses kita belajar, Allah siapkan semakin besar pula pahalanya. Enggak ada yang sia-sia. Orang-orang yang masih muda belajar pinter, iya. Tetapi untuk level pahalanya tetap lebih besar pahala orang yang susah untuk mendapatkan ilmu. Rasa beratnya, susahnya, itu semuanya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah istiqomahkan kita selagi kita semua masih memiliki waktu yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga waktu yang kita miliki ini memang waktu yang akan menjadikan kita semua bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, pemirsa Habibus Salam TV, santriawan dan santriawati Habibus Salam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, setelah pada 2 minggu yang lalu kita telah membahas rukun yang mana berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah, maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan rukun yang selanjutnya yang ada di dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah. Maka rukun yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah berkaitan dengan ruku yang ada di dalam sholat. Jadi kita akan membahas rukun yang selanjutnya, yaitu ruku yang kita lakukan di dalam sholat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, perlu diketahui bahwasanya ijma'ul ulama, sepakat para ahli ilm, ijma'u ahli ilmi, bahwasanya ar-ruku' ruknun fi kulli rak'atin minas shalah, bahwasanya ruku itu salah satu rukun di dalam setiap rakaat sholat. Jadi ruku itu adalah salah satu rukun yang wajib dilakukan di setiap rakaat yang kita lakukan. Adapun di antara dalil yang mengatakan bahwasanya ruku itu adalah rukun untuk sholat yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, ini dalil dari Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian semua, wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Ini satu dalil yang mana Allah jelaskan langsung di kitabnya Al-Quran. Adapun dari hadis yang menunjukkan bahwasannya ruku itu adalah rukun dari Al-Quran, Allah mengatakan kepada orang yang mana melakukan sholat dalam keadaan jelek. Hadis yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu tentang orang yang melakukan sholat tapi dalam keadaan jelek, sehingga Rasul mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli, pulang ulangi sholatmu karena engkau belum sholat, sampai berkali-kali. Saking intinya capeknya orang tadi, sahabat tadi yang disuruh bolak-balik mengulangi sholat, maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya itu enggak tahu sholat kecuali ya ini, maka fa'alimni, ajari saya. Maka ketika diajari
Di antara hadisnya yang sangat panjang, Rasul mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an." Kemudian rukuklah sehingga hatta tatma'inna raqi'an, sehingga kalian semua itminan atau tomakninah ketika dalam keadaan ruku, tenang dalam keadaan ruku. Maka di hadis yang panjang ini Rasulullah SAW memang kebanyakan mengajarkan rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Dari bacaan Fatihahnya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, semuanya dijelaskan dalam hadis ini. Maka kalau mau merujuk kembali, buka hadisnya lagi. Hadis itu kebanyakan mengajarkan kepada kita tentang rukun sholat. Itu di antara hadis yang pertama. Rasulullah SAW juga memberitahukan kepada kita semua bahwasanya la tujzi salatun la yuqimu ar-rajulu fiha salbahu fi ruku'i was sujud. La tujzi'u, tidak akan cukup solat itu sehingga seseorang itu di dalam solatnya meluruskan punggungnya fir ruku'i was sujud, di dalam apa? Ruku' dan di dalam sujud. Maka di sini hadis ini telah memberitahukan kepada kita semua tentang wajibnya agar kita semua meluruskan punggung kita ketika kita semua dalam keadaan ruku. Dan ini menunjukkan bahwasanya ruku itu termasuk rukun. Sehingga kalau rukunya itu tidak benar, sholatnya pun tidak diterima siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara-perkara yang mana berkaitan dengan apa tadi? Dengan masalah ruku. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk melakukan ruku' di dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perkara yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah berkaitan dengan kaifiyatur ruku'. Bagaimanakah ruku'? Posisi dari badan-badan kita, bagaimanakah anggota badan yang kita miliki ketika kita semua dalam keadaan ruku'? Sudah hadir belum ini? Belum ya? Nah, adapun cara yang pertama ketika kita mau melakukan ruku', ini sebelum masuk ke ruku'nya ya. Sebelum masuk ke ruku'nya, maka di antara sunnahnya ketika kita mau melakukan ruku', maka yang pertama ialah harus apa? Ketika takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir pindah dari membaca berdiri ketika membaca surah Al-Fatihah dan surat-suratnya tadi, maka ketika ingin ruku', maka sunnahnya untuk mengangkat tangan. Itu sunnahnya. Jadi sunnahnya ketika pindah dari ruku' tadi, dari mana? Dari berdiri menuju ke ruku', maka sunnahnya apa? Untuk mengangkat tangan. Selanjutnya, bagaimanakah keadaan posisi anggota-anggota badan kita ketika kita ruku'? Maka yang pertama ialah harus membungkukkan badan yang kita miliki. Jadi kalau kita semua melakukan ruku' tetapi tidak membungkukkan badan, maka itu belum dikatakan ruku'. Karena ruku' itu harus membungkukkan badan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ana kuntu ahfadukum li salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam hadis,
Ada Abu Humaid yang mengatakan bahwasanya dahulu aku yang paling hafal di antara kalian terhadap tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hamid mengatakan aku tuh yang paling hafal, maka jadikanlah punggung kita lurus, begitu pula kaki yang kita miliki juga harus lurus. Berdasarkan hadis dari Ali ibn Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law wadu'a qadham min ma'in 'ala dhahrihi, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan ruku, andaikan diletakkan wadah air di atas punggungnya maka tidak akan tumpah. Jadi wadah tadi yang ada airnya ketika diletakkan di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan tumpah. Kenapa tidak tumpah? Karena menunjukkan bahwasanya punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lurus. Kalau enggak lurus, otomatis airnya pun bakal tumpah. Itu cara yang selanjutnya, cara yang kedua. Cara yang ketiga, maka jadikanlah kepala yang kita miliki harus sejajar sama dengan punggung. Jadi lurus. Antara punggung kita dan kepala kita itu harus kalau bisa lurus. Jangan punggungnya lurus, kepalanya ngangkat, itu juga kurang tepat. Bukan berarti kalau misalkan kita rukunya nggak lurus itu nggak sah, tetap sah sholatnya, tetapi kurang sempurna ruku yang kita lakukan. Selagi orang tadi yang melakukan ruku itu dalam keadaan sudah nunduk, dalam keadaan sudah memegang tangannya di mana, di lututnya, maka sejatinya itu sudah sah rukunya. Tetapi yang menjadi masalah ialah sempurnanya ruku atau tidak sempurna. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi." Selanjutnya, "Tsumma ghasara dhahrahu ghairu muqni'in ra'sahu wala safih." Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau melakukan ruku, maka beliau tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak menundukkan kepalanya banget. Jadi enggak naik banget juga enggak turun banget. Intinya apa? Sejajar sama dengan punggung. Inilah sunnah atau cara yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita semaru ruku. Jadi yang pertama apa tadi? Nunduk. Yang kedua, meluruskan punggung kita. Dan yang ketiga apa? Meluruskan kepala kita. Jadi punggung, kepala wajib lurus. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kajian kita ini kita akan lanjutkan setelah kumandang azan. Bagi yang bertugas, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
asyhadu an la ilaha illallah. quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perkara yang selanjutnya ketika kita semua melakukan ruku yang mana berkaitan dengan anggota badan yang kita miliki ialah setelah kita semua mau meluruskan antara punggung dan juga kepala kita, maka yang selanjutnya ialah meletakkan tangan di lutut kita dalam keadaan jari jemari yang kita punya bukan digenggam. Jadi yang selanjutnya apa? Meletakkan kedua tangan kita di lutut kita, dan dalam keadaan jemari atau jari-jari kita ini dalam keadaan terbuka, bukan dalam keadaan tertutup. Itu sunnah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rukuk kita yang miliki, rukuk yang memang sempurna, maka lakukanlah meletakkan tangan kita di lutut kita dalam keadaan jari-jarinya itu terbuka, bukan tertutup. Dan seakan-akan memang dalam keadaan menggenggam apa? Menggenggam lutut yang kita miliki. Jadi benar-benar dipegang dengan tangan kita, seakan-akan menggenggam lutut kita, dan dalam keadaan jari jemarinya tadi terbuka, bukan tertutup. Kalau misalkan ini sebuah apa dari lutut, maka lihat
dibuka, bukan jarinya tertutup megang lutut. Itu salah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan rukuk, maka beliau meletakkan kedua tangannya wa faraja baina asabi'ahu, dan merenggangkan jari-jari yang beliau miliki. Jadi jari-jari ketika kita semua melakukan rukuk, maka jari-jarinya sunnahnya untuk direnggangkan, bukan digenggam. Maksudnya dirapatkan, bukan. Yang genggam memegang tuh jarinya, bukan merapatkan jari. Maka itu sunnah yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, bagaimanakah mata yang kita miliki atau bagaimanakah pandangan yang kita miliki ketika kita semua melakukan ruku'. Jadi bagaimanakah pandangan yang kita miliki? Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, berkaitan dengan masalah pandangan dalam salat, dalam ruku', maka para ulama mereka semua berbeda pendapat mengenai tentang arah di manakah pandangan kita memandang. Sebagian para ulama, hampir banyak di antara para ulama, mereka semua mengatakan atau menganjurkan bahwasannya ketika kita melakukan sholat, maka memandang di tempat sujud yang kita miliki. Jadi anjuran di antara para ulama, mereka semua mengatakan bahwasannya anjuran untuk melihat tempat sujud yang kita miliki. Mereka semua menggunakan dalil. Ada beberapa dalil yang menjadi dasar buat mereka semua di antara para ulama yang menganjurkan agar kita selaku orang yang sholat untuk melihat tempat sujud kita. Adapun di antara dalilnya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, Anas pernah mengatakan kepada Rasulullah, aina ad'u basari fis shalah, di mana saya meletakkan pandangan saya dalam salat? Qala, Rasul mengatakan, inda maudhi'i sujudika ya Anas, di tempat di mana kamu sujud wahai Anas. Jadi Anas bertanya, di mana saya meletakkan pandangan saya ketika sholat? Maka Rasul menjawab, di tempat sholat, di tempat sujudmu wahai Anas. Ini hadis pertama diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kedua dikatakan, dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, maka pandangan beliau tidak pernah lepas dari arah tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Ibnu Huzaimah. Walaupun ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, hadis ini memang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan lemahnya hadis ini, tetapi memang para ulama mengatakan bahwasanya anjuran untuk melihat tempat sujudnya. Kenapa? Karena dengan kita melihat tempat sujud kita, itu biasanya akan menjadikan kita semakin khusyuk dalam melakukan sholat. Itu diantaranya. Jadi walaupun hadisnya tadi misalkan dikatakan lemah, misalkan begitu, tetap ketika kita melakukan sholat dalam keadaan melihat satu titik,
satu tempat, yaitu tempat sujud kita, akan menjadikan kita semakin khusyuk dalam melakukan sholat. Coba kalau misalkan kita ambil contoh saja, misalkan kalaulah misalkan kita sholat dalam keadaan memandang di tempat di beberapa area, melihat ke bawah, ke atas, samping kanan, samping kiri, ya. Apa yang terjadi? Apakah pandangan kita tadi membuat kita khusyuk? Enggak bakal khusyuk kita. Baru melihat ke samping, ada air, kan? Pikirannya air. Samping sini lagi, oh rupanya ada kabel. Pikir kabel. Lihat bawah ada sesuatu, mikir sesuatu. Jadinya enggak khusyuk. Ya atau tidak? Kalau orangnya memandang satu tempat, maka akan membuat dia lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Maka di sini memang banyak di antara para ulama menganjurkan kalau sholat melihat pandangan tempat sujud dengan dalil-dalil yang di atas, walaupun dikatakan hadisnya lemah. Ini diantara pendapat ulama yang pertama, mengatakan apa? Mengatakan ketika kita sholat memandang tempat sujud yang kita miliki. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ketika kita sholat nggak harus melihat tempat kita sujud, nggak harus. Dimanapun tempatnya, selagi kita semua bisa khusyuk, nggak masalah. Dimanapun tempatnya. Kalau misalkan kita khusyuk ke depan pun, misalkan begitu, ya enggak masalah. Tidak menjadi masalah. Walaupun kita katakan ini pun juga tidak ada dalilnya. Bahkan dalil lemahnya pun juga tidak ada. Tapi intinya gara-gara tidak ada konteks dalil, karena pendapat yang kedua ini melemahkan hadis tadi. Maka kalau melemahkan, tidak menggunakan dia menjadi dalil, maka tidaklah harus untuk melihat tempat sujud. Boleh melihat di tempat yang lainnya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, kalaulah memang ada satu tempat yang mana membuat lebih khusyuk, maka boleh. Kalau memang ada satu tempat daerah yang mana kalau kita memandang ke situ lebih khusyuk, misalkan begitu, maka tidak menjadi masalah. Intinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, pandangan tadi itu sejatinya kalau kita melihat fokus ke satu tempat, itu hanya bisa memfokuskan kita, bisa mengkhusyukkan sholat yang kita lakukan. Daripada ketika kita sholat melihat ke berbagai macam tempat, menjadikan sholat kita tidaklah khusyuk. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, inilah diantara perkara yang harus kita ketahui. Perkara yang selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, yang mana berkaitan dengan masalah ruku, maka dalam ruku wajib ada yang namanya toma'ninah. Apa itu toma'ninah? Toma'ninah itu artinya tenang. Maka kalau rukunya enggak tenang, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena toma'ninah itu rukun di antara rukun-rukun sholat. Rasulullah mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukulah sampai kalian semua ruku dengan dalam keadaan tenang. Jangan terburu-buru. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara toma'ninah ini wajib kita lakukan. Di antara para ulama mengatakan batasan toma'ninah, batasan tenang dalam ruku itu ialah satu bacaan tasbih di dalam ruku yang kita lakukan. Jadi orang itu dikatakan sudah melakukan toma'ninah kapan? Kalau sudah membaca satu tasbih dalam apa? Dalam ruku'nya. Itu ukuran toma'ninah.
Jadi kalau misalkan belum seukuran membaca satu tasbih dalam rukunya, maka belum dikatakan toma'ninah. Contoh misalkan orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu misalkan ukuran waktunya enggak cukup untuk membaca subhanallah wa bihamdi atau subhanallah, kan gitu kan, maka itu belum dikatakan toma'ninah. Kenapa? Karena belum seukuran bacaan satu tasbih dalam ruku. Tetapi kalau sudah satu bacaan tasbih dalam ruku, maka itu sudah dikatakan toma'ninah. Dan saya katakan lagi, itu adalah rukun dari sholat yang kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka sholatnya tidak akan sah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, perkara yang selanjutnya yang harus kita ketahui, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita semua, yang mana berkaitan dengan sholat yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, seburuk-buruk pencuri ialah pencuri yang dilakukan di dalam sholat. Saya ulangi lagi untuk semua santri, wabil khusus anak-anak, walaupun anak-anak tetap mencuri, ya atau tidak? Walaupun anak-anak tetap mencuri. Ini seburuk-buruk pencuri, seburuk-buruk pencuri, yaitu pencurian yang dilakukan di dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, asfa'un nasi sarakatan alladhi yasluku min sholatih. Pencuri yang paling buruk, pencuri yang paling bejat, pencuri yang paling parah ialah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Itu pencuri yang paling buruk. Maka para sahabat bertanya, dia bingung, ya Rasulullah, bagaimana orang sholat kok mencuri? Bahkan dikatakan orang sholat kok menjadi pencuri yang paling buruk. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yutimma ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang mana tidak menyempurnakan rukuk-rukuknya dan orang yang tidak menyempurnakan sujud-sujudnya, maka dialah yang dikatakan orang yang tidak, atau orang yang mencuri dalam sholatnya. Jadi orang yang tidak mau menyempurnakan rukuknya, tidak ada toma'ninah di dalamnya, tidak melakukan rukuk dengan sempurna dan sujudnya dengan sempurna, maka merekalah yang dikategorikan Rasul menjadi seburuk-buruk pencuri. Jadi seburuk-buruk pencuri ialah mereka yang tidak mau menyempurnakan rukuknya dan orang yang tidak mau menyempurnakan sujudnya. Ini berarti perhatian buat kita semua. Kalau orang misalkan sholatnya misalkan seperti yang fenomenal, sholat apa, tarawih berapa menit? Kok 20? Enggak ada 20 itu. Enggak ada 10 menit itu sholat tarawihnya itu. Ya atau tidak? Ketika mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada toma'ninah atau tidak? Ingat saya katakan tadi, ukuran toma'ninah ialah satu bacaan subhanallah dalam rukuknya atau dalam sujudnya. Ketika ukuran tadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar, berarti kalau ukurannya enggak ada satu bacaan tasbih, maka belum dikatakan toma'ninah. Maka ini penting. Jadi kalau ukurannya tadi enggak ada, maka tidaklah ada. Atau misalkan tadi orang yang ruku, tetapi rukuknya tidak enggak sempurna. Tangannya pun enggak memegang lututnya, misalkan begitu, baru menundukkan sedikit langsung bangun lagi, maka itu juga dikategorikan pencuri apa? Sholat. Kalau sudah merundukkan, memegang kakinya, memegang tangannya ke lututnya, maka sudah cukup. Walaupun kita katakan belum sempurna.
Karena sempurna ialah apa tadi? Meluruskan punggung dan juga kepala. Maka dikatakan seburuk-buruk pencuri ialah pencuri yang melakukan dalam sholat. Mereka lah orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, mereka lah orang-orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Bahkan hadis yang lain juga mengatakan, ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu. Rasulullah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Wa yanqaru fi sujudihi wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan mematuk dalam keadaan sholat. Jadi matuk, orang kalau burung itu mematuk cepat atau tidak? Kan gitu. Bukan lambat ya, kan gitu modelnya kan. Maka Rasul menyamakan orang yang sholat tadi tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya seperti apa? Mematuk, saking cepatnya. Maka Rasul mengatakan, lau mita hadza ala hali hadhihi, kalaulah orang ini mati dalam keadaan seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati dalam keadaan mati bukan di agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, yankuru salatahu kama yankurul urabud dam. Maka mereka semua tadi yang mana sholat dalam keadaan cepat tadi sebagaimana mematuk seperti gagak mematuk daging. Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudih. Jadi permisalan orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya, mathalul ja'i alladzi ya'kulu at-tamratan wa tamrataini, sebagaimana permisalan orang-orang yang lapar, dia memakan 1 atau 2 buah kurma, tetapi itu semua tidak mencukupi sedikit pun baginya. Maksudnya sholat yang dilakukan dengan cara tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, sholatnya itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Maka ini penting buat kita semua ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, agar kita semua ini berhati-hati ketika kita semua melakukan rukuk dan sujud dalam sholat kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, perkara yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah larangan membaca Al-Quran ketika di dalam ruku ataupun sujud. Jadi larangan membaca Al-Quran ketika kita semua dalam keadaan ruku ataupun juga dalam sujud. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Jadi saya itu melarang untuk membaca Al-Qur'an seorang yang dalam keadaan apa? Ruku' atau dalam keadaan sujud. Jadi saya itu dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' ataupun sujud. Fa'amar ruku', maka ketika dalam ruku' fa'azzimu fihi Rabbi azza wa jalla, maka ketika kita dalam ruku' itu agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan baca Al-Quran tapi agungkan Allah. Wa amas sujud, ataupun dalam keadaan sujud, fajtahidu fid du'ai, maka bersungguh-sungguhlah di dalam membaca doa. Kenapa? Karena sujud itu adalah tempat di mana yang paling dekat antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqamna an yustajabu lakum, maka dikatakan, ada yang mengatakan faqamna atau faqimna an yustajaba lakum, maksudnya ialah maka pantaslah atau layaklah doa tadi yang dilakukan di sujud an yustajaba lakum, untuk diijabahi bagi kalian. Maka kalau ruku itu mengagungkan Allah, tetapi kalau sujud
banyak-banyaklah membaca doa. Kenapa? Karena itu lebih pantas untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis yang telah kita baca tadi, ma'asyiral muslimin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita semua untuk membaca Al-Qur'an ketika kita semua dalam salat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perkara yang terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah berkaitan dengan bacaan ruku di dalam ruku di dalam salat kita. Jadi apakah bacaan-bacaannya? Apakah yang bisa kita baca di dalam ruku dalam salat? Maka ada beberapa bacaan yang bisa kita baca. Ada beberapa bacaan yang kita bisa baca, yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang memang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu doa yang diajarkan, yang pertama ialah ketika kita melakukan ruku, maka sunnahnya untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, dibaca sebanyak 3 kali. Ini sudah hafal semua ya. Subhana Rabbiyal Azim dibaca 3 kali, atau dibaca lebih dari 3 tidak menjadi masalah. Dibaca 100, 200, 300, 1000 terserah, nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita, ketika beliau sholat yang sangat panjang, maka bacaan beliau ketika membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, itu sama panjangnya dengan ketika beliau ruku. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, bacaan berdirinya juga panjang. Maka tidak masalah ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim itu lebih dari 3, enggak menjadi masalah. Ini bacaan yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Bacaan yang kedua ialah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ada tambahnya apa? Wa bihamdih. Kalau hadis yang pertama tadi tidak ada wa bihamdih, tetapi yang kedua ini ada tambahannya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ada tambahan wa bihamdih. Maka dua-duanya boleh kita baca. Kenapa? Karena dua-duanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ketiga nanti boleh dibaca atau boleh dicari ketika di mana, di Google juga boleh, atau mengulang kajian di rumah juga boleh. Subuhun Kudus, apa lanjutannya? Rabbul malaikatu warruh. Itu juga bisa dibaca Subuhun Kudus Rabbul malaikatu warruh. Itu juga bisa kita baca ketika sujud. Bacaan yang keempat yang mengatakan, dan ini doa yang sering dibaca Rasul, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah hafal? Coba bareng 1, 2, 3. Itu bacaan yang keempat, boleh kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kelima ini biasanya jarang kita baca. Tetapi kalau kita baca, kita hafal, maka afdol. Kenapa? Karena kita bisa menghafal doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa fi riwayah wa 'idhami wa 'asabi.
Itu yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya agak panjang. Nanti boleh dibaca di kitab atau kembali ke Google. Doa-doa ruku. Di antaranya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa fi riwayah wa 'idhami wa 'asabi. Itu doanya. Doa yang terakhir. Dan ini pun kayaknya kita hafal semua. Doanya pendek, gampang dihafal. Apa doanya? Dan ini biasanya dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malamnya. Apa bacaannya? Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Doa ini biasanya dibaca Rasul ketika sholat malam. Subhanadzil jabarut, terus wal malakut, terus wal kibriya, terus wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini diantara doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh memilih doa-doa tersebut. Yang penting doa yang kita baca, doa yang memang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa tersebut tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pantasnya kita tidak membaca. Terkecuali kalau doa masalah. Kalau doa permintaan kita kepada Allah, maka enggak harus doanya dari Rasul. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu dari apa yang kita inginkan. Misalkan kita minta mobil, zaman dulu mobil belum ada, enggak mungkin Rasulullah minta mobil, ya atau tidak? Misalkan minta mobil, minta rumah bagus, minta Allah mudahkan beli keramik, misalkan begitu, kan dulu enggak ada. Maka dalam doa masalah, maka kita semua boleh menggunakan doa dengan bahasa kita. Tetapi kalau doa-doa ibadah, maka kita semua wajib mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara perkara-perkara yang mana berkaitan dengan masalah ruku' dalam solat yang kita lakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu Allah istiqomahkan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketaatan yang kita lakukan nantinya mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia yang fana ini maupun kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu astaghfirullah li wa lakum. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi para jamaah